Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di rvw.id. Kali ini kami akan mengulas film berdasarkan kisah nyata. Satu keluarga yang membeli sebuah kebun binatang yang terbengkalai. Pasca sepeninggalnya, orang yang sangat dicintai oleh suami dan juga anak-anaknya. Film ini berjudul We Bought a Zoo, yang diartikan dalam bahasa Indonesia, kita membeli sebuah kebun binatang. Dengan genre komedi, drama, dan family, Cameron Crowe berhasil membuat sebuah film yang memiliki alur cerita yang mudah dipahami dan asik juga untuk ditonton bagi semua kalangan, baik anak, remaja, dan orang tua. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor favorit kami, yaitu Matt Damon, yang berperan sebagai Benjamin Mee, ayah dari Dylan Mee yang diperankan oleh Colin Firth, dan Rosie Lee yang diperankan oleh Maggie Elizabeth. Tak lupa juga ada si Black Widow aka Scarlett Johansson memerankan Kelly Foster. Yang saya herankan, film sebagus ini kenapa tidak populer ya di Indonesia? Tanpa berlama lagi, mari kita mulai reviewnya. Kami ingatkan bahwa konten ini adalah full spoiler untuk film ini. Tetapi bagi kalian yang tidak sempat menonton keseluruhan filmnya, boleh tonton video ini sampai akhir. Film dimulai dan sekaligus memperkenalkan Benjamin Mee ialah seorang penulis yang suka hal-hal ekstrim. Hal-hal ekstrim tersebut contohnya adalah mencoba berakrab-akraban dengan ribuan lebah, mewawancarai orang-orang berbahaya, dan tetap menjalankan pekerjaannya tersebut dalam kondisi apapun. Baginya, apapun dapat ia lakukan kecuali dalam satu hal, yaitu mengurus anak. Pada awal film terlihat bahwa Rosie sang adik masih sangat polos dan sang kakak Dylan tidak menyukai ayahnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, Dylan sempat bertengkar dan menyebutkan kata yang tidak sopan kepada ayahnya karena tidak suka diceramahi dan disalahkan. Menjadi seorang duda membuat Benjamin selalu digemari oleh banyak wanita. Ada yang selalu mengajaknya hiking bersama dan ada juga yang selalu memberikannya lasagna. By the way, lasagna itu rasanya enak banget. Tapi, si Benjamin tidak pernah memakan lasagna tersebut terlihat dari tumpukan lasagna yang ada di kulkasnya. Setelah mengantarkan anaknya sekolah, Benjamin bertemu sang kakak yaitu Duncan Mee yang menyarankan ia harus segera mencari pengganti istrinya, Catherine, yang sudah meninggal 6 bulan lalu. Namun nampaknya, Benjamin masih belum bisa move on terhadap istrinya dan tetap memilih menduda. Kami harap semoga cepat move on ya Benjamin dan meninggalkan statusnya sebagai duda keren. Cia. Masuk ke scene di mana Benjamin sudah berada di kantornya dan berdebat dengan sang bos. Karena Benjamin lebih suka menulis paper dengan banyak isi dibandingkan dengan berita yang tertulis secara singkat dan online. Saat itu juga Benjamin langsung memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah pergi dari kantor, Benjamin ditelepon pihak sekolah anaknya karena sudah melakukan kesalahan dan faktanya si Dylan ternyata sudah sering dipanggil ke ruang BP. Frame's a little loose. Give me one second. I'm fine with my squeaky window, Mr. Mee. In fact, I rather enjoy it. Kali ini kasusnya adalah gambarnya sangat menyeramkan untuk seusianya, sehingga Dylan harus dikeluarkan dari sekolahnya. Baru aja mulai nih film, udah dikeluarin aja tuh anak. Sekembalinya ke rumah, di usianya yang cukup muda, Rosie sudah menggantikan pekerjaan almarhumah ibunya dan Benjamin pun tersentuh. Kemudian berkatalah Benjamin ke Rosie, "Apa hal yang ayah lakukan ini sudah benar?" Rosie menjawab, "Ayah lebih ganteng dari kebanyakan ayah di luar sana karena kebanyakan botak." Rada gak nyambung sih, tapi cukup menggemaskan jawabannya. I'm gonna take baldness off my list of things to worry about. Good. Menjelang tidur, Benjamin masuk secara diam-diam dan melihat gambar Dylan yang semuanya sangat menyeramkan. Kemudian Dylan pun dielus oleh kasih sayang seorang Benjamin. Cie, mantap. Di lain sisi, nampaknya Rosie tidak bisa tidur karena tetangganya sedang mengadakan pesta. Yang menyedihkannya lagi, si Benjamin tidak diundang. Keesokan harinya, Benjamin dan Rosie ditemani seorang agensi properti rumah yang bernama Stephen.
Steven terlihat sangat excited dengan kliennya ini, yang nyatanya si Steven baru sehari bekerja di agensi properti ini. Buset, baru sehari aja udah banyak omong banget, asli parah. Setelah berkeliling dan mencari rumah, akhirnya Rosie memilih satu tujuan, yaitu Rosemore Property yang luasnya sebesar 18 hektar. Benjamin masih belum curiga tempat apa itu, karena tujuan utamanya adalah mencarikan Dylan teman baru dan sekolah baru. Benjamin langsung mengagumi tempat tersebut, namun sang agensi akhirnya berkata bahwa rumah ini adalah salah satu bagian dari kebun binatang. Wow. What is it? It has complications to it, Mr. Me. And, it's a zoo. Katanya, Rosemore adalah kebun binatang yang sudah 2 tahun lalu tutup, namun hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Rosie tiba-tiba menghilang dan pada menyangka dimakan singa. Nyatanya, dia terlihat sedang memberi makan para pikok dengan biskuitnya. Terlihat ekspresi Benjamin yang sangat bahagia dan memutuskan untuk membeli rumah tersebut sampai sekebun binatang-binatangnya. Duncan tidak menyukai keputusan adiknya yang membeli sebuah kebun binatang, tetapi Benjamin sendiri yakin bahwa ini merupakan sebuah takdir. Sesampainya di rumah, ternyata Dylan juga tidak menyetujui keputusan ayahnya untuk pindah ke kebun binatang tersebut. Tapi mau nggak mau, Dylan menyetujui karena sudah dikeluarkan dari sekolah. Pada saat berkemas pindahan, Benjamin dan Rosie menemukan jaket yang sering dipakai Catherine semasa hidupnya dan memutuskan untuk membuang jaket tersebut. Last item. Never. Saat proses pindahan, kedatangan keluarga Benjamin disambut hangat oleh seorang gadis muda bernama Lily. Si Dylan pun tampak tertarik dengan Lily. Cie. Don't be shy. Keesokan harinya, Benjamin berkenalan dengan semua kru kebun binatang barunya. Sudah ada Kelly Foster sebagai penanggung jawab kebun binatang, ada Roddy Jones sebagai tukang, Peter McCready sebagai seorang penata kebun, Crystal si monyet, dan Rona sebagai sekretaris. Setelah Benjamin memperkenalkan keluarga dan sedikit mengucapkan kata-kata motivasi, para kru lanjut memperkenalkan semua hal tentang kebun binatang. We see the otters. I'd love to see the otters and the snakes and the monkeys. How old are you? 14, I guess. Untuk membuka kebun binatang ini kembali tidaklah mudah. Kelly mengingatkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan oleh perwakilan dari Departemen Kesehatan, yaitu Walt Ferris, musuh bebuyutan dari Peter McCready. Buster adalah hewan pertama yang diperkenalkan, merupakan beruang yang susah diatur. Benjamin mengajak bicara Buster, namun terlihat sangat garing di mata semua orang. Kemudian menuju tempat harimau, salah satunya bernama Spar. Di sini Kelly menjelaskan apa perbedaan harimau dan singa, serta cara berkomunikasi dengan harimau itu sendiri. Oh no, tigers and lions are very different. Tigers don't growl or roar, they chuff. Like, yeah, when you chuff at them, they chuff back. Karena sudah sangat tua, Spar membutuhkan treatment khusus untuk kesehatannya. Di sini terlihat Benjamin tidak memusingkan segala pengeluarannya. Melihat hal tersebut, Kelly bertanya mengapa Benjamin membeli semua ini, sekalian curhat panjang lebar tentang kehidupannya. Lalu Benjamin menjawab, "Kenapa tidak?" Why did you buy this place? Why not? Coming? Malamnya, Benjamin mendatangi bar dengan kru yang sedang bersantai dan pesta kecil-kecilan. Karena sudah menjual ide Peter McCready ke marga satwa lain, dan juga menutup kebun binatang Rosemore. It'll never last. Keesokan harinya, Benjamin ikut merenovasi bagian-bagian kebun binatang. Meskipun terjadi kendala, namun Benjamin tetap bersemangat. Duncan pun juga datang untuk membantu Benjamin. Dan ternyata Benjamin memiliki banyak hutang dari pembelian kebun binatang Rosemore. Namun ketika Duncan melihat Kelly, Duncan langsung menyuruh Benjamin mempertahankan Kelly. Tahu aja Duncan mana yang cantik. Scene beralih pada sebuah loteng. Dylan dihampiri oleh Lily dan mengajaknya berbicara tentang apa yang digambar oleh Dylan.
Kemudian, Lily berinisiatif untuk memberikan sandwich setiap pulang bekerja. Sangat disayangkan, Dylan masih saja gugup menghadapi Lily. Di ruang kerjanya, Benjamin mendapatkan tagihan makanan hewan dari Rhonda dan secara tidak sopan melempar tagihan tersebut ke meja Benjamin. Setiap harinya, Dylan selalu menunggu sandwich dari Lily. Sekretaris pun mulai bawel terhadap tunggakan yang ia temukan. Suatu malam, keluarga Benjamin Mee ingin membuat popcorn, namun menteganya habis. Benjamin melakukan vote untuk ke toko terdekat yang jaraknya 18 mil dan segera membeli mentega. Namun tak disangka ternyata Benjamin kalah vote. Sepulangnya dari membeli mentega, Benjamin bertemu Kelly yang sedang lembur dan menyuruhnya untuk pulang, serta mengambil alih sisa pekerjaan malam itu. Terlihat Kelly sudah mulai menyukai Benjamin. Sialnya, ternyata si Dylan menemukan sisa mentega yang ternyata terselip. Dasar anak durhaka kau Dylan. Benjamin membagi sisa pekerjaan Kelly. Dylan pergi ke garasi untuk mematikan lampu dan Benjamin ke kandang Spar untuk memberinya obat dan makanan. Sesampainya di kandang harimau, Spar terlihat semakin tidak sehat, tetapi Benjamin tetap optimis dia akan segera pulih. Di sela-sela obrolan Rosie dan Benjamin, Rosie mengatakan sebenarnya Dylan benar menyaingi Benjamin. Dia hanya kesal menjadi kesepian. Scene berganti ke garasi di mana Dylan berada. Dylan penasaran dengan kotak kayu entah apa itu. Ketika dilihat ternyata isinya sekumpulan ular berbisa. Dylan pun lari terbirit-birit membiarkan kotaknya terbuka. Menjelang tidur, Benjamin mendapati jaket kepunyaan mantan istrinya disimpan di antara tumpukan bonekanya Rosie, karena Rosie tetap ingin memilikinya. Terlihat Dylan juga menatapi candaan mereka di balik pintu. Di sini terungkap bahwa Catherine meninggal karena sakit kanker. Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, keluarga Benjamin dikejutkan dengan ular-ular yang berkeliaran bebas di halaman depan rumah. Benjamin pun menelpon Kelly dan krunya untuk membantu memasukkan ular-ular tersebut. Di sela-sela pengumpulan ular, Dylan merasa kesal kembali dengan Benjamin karena tidak mengerti arti kebahagiaan dirinya dan selalu merendahkannya. Tak segan-segan Dylan melempar ular yang ada di dalam ember miliknya, dan Kelly sangat kesal melihat itu. Setelah Benjamin dan Kelly memberi makan para harimau, tak disangka sang musuh bebuyutan dari Peter McCready pun datang, Walter Ferris. Peter McCready pun disekap dalam toilet untuk mencegah hal buruk terjadi. Ya iyalah, gila aja. Walter Ferris sengaja datang lebih cepat 1 minggu dari jadwal inspeksi. Memang tidak ada salahnya sih datang di awal, toh kalau banyak yang harus diperbaiki jadi punya cukup banyak waktu. Ya enggak? Walter Ferris adalah orang yang cukup aneh namun perfeksionis. Wajahnya mengingatkan kami terhadap Mr. Bean tapi versi lebih menyebalkan. Di akhir pemeriksaan, sempat-sempatnya Ferris menanyakan keberadaan McCready. Di mana sahabatku? Setelah Ferris pergi, ternyata biaya yang dibutuhkan sangatlah tinggi, sekitar 100 sampai 150 ribu dolar. $1.50? I have that. Good. Go get it. We're gonna need it. Good. Di sini Benjamin terlihat pusing mencari kemana lagi uangnya. Dasar Ferris keparat. Sesudah pemeriksaan, Benjamin dan Dylan ingin menjemput sang adik pulang sekolah. Ketika berhenti di lampu merah, mereka berdua panik melihat Buster ada di tengah jalan. Benjamin lantas menelpon Kelly untuk penjemputan Buster. Pasukan dikerahkan untuk membawa Buster pulang kembali. Benjamin sangat beruntung bertemu Buster langsung. Jika tidak, kebun binatangnya terancam ditutup selamanya. Malam harinya mereka pesta kembali merayakan keberhasilan menangkap Buster. Dylan dan Lily semakin akrab, Benjamin dan Kelly pun juga sama. Anjir, orang luar negeri hobinya senang banget pesta, Sembari melepas suntuk setelah pesta kecil-kecilan, Benjamin mencoba memakai jaket milik Catherine. Dan tanpa diduga, di dalam jaket itu ada bilet deposito yang ada di jaketnya. Rezeki emang gak kemana bro. Paginya Benjamin dan Duncan penasaran dan mengecek seberapa banyak saldo beserta bunganya yang ada di dalam deposito tersebut. Di waktu yang sama, keadaan menjadi kacau setelah sekretaris memanas-manasi kru Rosemore bahwa sebenarnya Benjamin adalah seorang penipu dan akan menjual kembali kebun binatang dengan harga yang sangat murah. Benjamin Mee is a fraud. Catherine ternyata menyadari bahwa Benjamin telah terjerumus ke dalam investasi yang salah dan berusaha menabung dalam deposito.
Tak disangka, deposito tersebut nilainya sudah sebesar $84.000. Namun Duncan menyarankan Benjamin untuk berhenti meneruskan kebun binatang tersebut. Karena ucapan sekretaris, Lily kecewa dengan Dylan karena menganggap Dylan akan meninggalkannya. Yes! This is fantastic. I'm going home. Akhirnya Benjamin datang dan menyelesaikan keadaan yang sudah terlalu kacau, serta menjawab semua tuduhan yang ada. Awalnya mereka yakin bahwa Rosemore benar-benar akan dijual. Tapi nyatanya Benjamin akan tetap melanjutkan perbaikan kebun binatang sampai dibuka kembali dengan uang hasil titipan deposito tersebut. Semoga sekretaris betah di pekerjaan barunya ya. Antagonis berkurang satu, sisa si Ferris. And Rhonda. Adios. Hari demi hari mereka memperbaiki, merubah dan mempercantik Rosemore dengan semangat. Hari pembukaan yang dinanti akan segera tiba. Dylan tampak sedih, Lily tidak pernah lagi membawakannya sandwich setiap sore. Benjamin dan Rosie bertemu dengan salah satu kasir mantan pengunjung Rosemore dalam supermarket, Home Depot. Mengetahui Rosemore akan kembali dibuka, orang tersebut langsung membeli 9 tiket untuk satu keluarganya. We're going for the 7th. 7-7. Thank you. 7-7. 7-7. Keadaan Spar semakin memprihatinkan, sulit makan dan hanya berdiam diri saja. Para kru mengatakan ini sudah saatnya untuk Spar pergi, namun Benjamin yakin bahwa Spar akan sehat kembali. Segala cara dilakukan termasuk membuat suara berisik agar Spar mau bergerak dan menuju kandangnya untuk makan. Kelly meyakinkan Benjamin umur Spar tidak akan lama lagi. Berjalan saja, Spar sudah cukup kesakitan. Mereka pun bertengkar karena Benjamin sangat egois dan ngeyel. Biasanya jika Benjamin sedang kesal, ia suka mengasingkan diri. Dylan dan Rosie diurus oleh Kelly karena merasa bersalah setelah bertengkar dengan Benjamin. Kelly yang sedang membantu mereka menanyakan ada apa dengan hubungan Dylan dan Lily. Dia tahu hubungan mereka menjadi renggang sekarang. Talking to girls is easy. They'll tell you everything. Secret to talking is listening. Setelah agak santai mengurus anak Benjamin, Benjamin datang dan langsung duduk serta memegang tangan Kelly sembari curhat tentang Dylan. Ternyata Dylan mendengarnya dan ketegangan antara mereka pun terjadi. Kondisi Spar semakin buruk. Dia sudah tidak mau makan dan minum obat. Benjamin terlihat sudah mengikhlaskan kepergian Spar. Tak lama Dylan datang dan mendatangi sang ayah. Mereka lantas membicarakan soal Lily. Benjamin menyarankan agar Dylan segera berbaikan dengannya. Tapi akhirnya Benjamin merasa senang karena Dylan mau mengajaknya bicara. Kepergian Spar menginspirasi Dylan untuk menjadikan harimau tersebut dalam sebuah gambar. Dan gambar tersebut nantinya dijadikan logo dari Rosemore itu sendiri. Where are you putting this? I don't know. I was thinking maybe everywhere. I'm your fan, man. Persiapan sudah semakin mantap. Duncan yang tadinya menolak keras akhirnya juga ikut membantu. Saat yang dinanti sudah di depan mata, yaitu mendapatkan lisensi pembukaan kebun binatang Rosemore kembali. Semua kru sudah siap menyambut penilaian dari Ferris, dan Peter pun tampak sangat tenang. Yoi, tapi kok bisa ya? Ferris pun datang dan sepertinya Peter pun berhasil menahan dendamnya selama ini, demi kebaikan Rosemore. Inspeksi yang dilakukan Ferris dari mulai schedule memberikan makan, mengecek panjang pagar, ketahanan atap, sampai mencium seberapa besar kelembapan dari seranting jerami. Wow, gila. Namun perjalanan tidak begitu mulus ketika Kelly mendapati pintu dari salah satu kandang singa bermasalah. Dalam keadaan panik, ternyata Ferris mengetahui itu dari walkie-talkie-nya Benjamin dan segera mengecek kandang singa. Emang parah banget itu si Ferris, apalagi ekspresinya itu loh yang ngeselin, sumpah. Peter pun segera datang dan mencoba membetulkan dalam waktu sesingkat mungkin sebelum Ferris datang. Akhirnya Peter berhasil membetulkan pintunya tepat waktu. Penilaian segera diberikan. Terlihat Ferris sudah ingin mencontreng tidak disetujui untuk kebun binatang Rosemore. Gila emang. Namun keajaiban terjadi ketika Rosie berhasil membuat Ferris cukup kaget beserta senang. Hey mister, everybody says you're a dick. I don't know what that means, but I don't believe it. I don't think it's gonna work. But good luck. Akhirnya Rosemore kembali buka. Yes, semua tampak senang. Pada keadaan hujan, Dylan berjalan ke arah rumah Lily dan melihat pengodaan yang terpampang jelas di jendelanya.
Sontak Dylan langsung mengatakan cintanya. Untungnya si Dylan peka juga ya. Hujan berhari-hari tidak merontokkan semangat para kru untuk menyebarkan poster pembukaan Rushmore pada tanggal 7 Juli nanti. Tapi kalau hujan terus, siapa yang akan melihat posternya ya? Hari pembukaan pun tiba. Pagi itu sangat cerah, tidak ada lagi hujan yang menyelimuti. Beruntungnya mereka. Setelah memotong pita pembukaan, sepertinya ada yang aneh. Di mana semua pengunjung? Dad, something's wrong. Dylan. No, something's wrong. Ternyata para pengunjung terjebak pohon besar yang tumbang diakibatkan badai yang terjadi berhari-hari lalu. Lantas para kru membantu pengunjung untuk naik. Mereka heran sekaligus bersyukur kenapa banyak sekali pengunjungnya. Masih ingat kasir yang membeli 9 tiket di Home Depot? Ternyata sebelum badai, keluarga mereka sudah membicarakan ke orang-orang bahwa Rushmore akan dibuka kembali pada 7 Juli. Para pengunjung sangat senang. Kru menjalankan perannya masing-masing. Benjamin mendapat banyak ucapan terima kasih atas keberhasilannya. Kelly menyatakan perasaannya ke Benjamin setelah diungkapkan mereka berciuman. Bukannya kerja malah aneh-aneh. Emang gak bisa nantian apa ya? Di akhir film, Benjamin mengajak kedua anaknya ke tempat pertama kali ia bertemu dengan Catherine. Di sepanjang film, Benjamin pun selalu mengajarkan bahwa seorang pria hanya membutuhkan 20 detik yang cukup gila untuk mendapatkan calon idaman hati. Dan film pun selesai. Film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu kisah perjuangan seorang Benjamin Mee yang membeli kebun binatang Dartmoor di Inggris. Film ini sendiri mempunyai rating sebesar 7,1 di IMDb. Dengan alur cerita yang mudah dimengerti dan juga soundtrack musik dari John C yang membuat kita nyaman menonton film sampai habis. Berbudget 50 juta dolar, film ini berhasil mendapatkan penjualan sebanyak 120,1 juta dolar. We Walk a Zoo adalah salah satu film yang kami sarankan untuk ditonton karena filmnya happy ending. Perpaduan akting dari semua pemain sudah mendapatkan porsi yang baik, serta sentuhan lawak Matt Damon yang disisipkan membuat film semakin berwarna. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di rvw.id.